Halo sahabatku, sahabat Yopan yang saya banggakan, senang bisa bertemu dengan kalian semua. Di sesi kali ini kita akan belajar tentang penggunaan turunan fungsi aljabar untuk menentukan persamaan garis singgung kurva. Bagi sahabat Yopan yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah, mari kita mulai. Persamaan garis singgung kurva. Sebelum kita membahas tentang persamaan garis singgung kurva, kita terlebih dahulu mempelajari cara mencari gradien garis singgung kurva. Nah, untuk itu coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini saya sajikan sebuah kurva Y sama dengan Fx dan garis singgung yang merah ini, ya, perhatikan. Kurva Y sama dengan Fx dan garis yang merah sebagai garis singgung berpotongan di satu titik, yaitu disebut titik sekutu, titik P, atau dengan kata lain disebutlah ini titik singgung, karena di titik P terdapat garis yang menyinggung kurva Y sama dengan Fx. Nah, sahabatku, ini garis singgung, garis yang merah ini juga dengan garis tangen, ya. Dan garis yang menghubungkan dua titik pada kurva disebut juga itu dengan garis sekant. Maka dalam hal ini P sebagai titik singgung dan Q juga pada garis PQ atau pada kurva Y sama dengan Fx, maka PQ disebut juga dengan garis sekant. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgung atau garis tangen ini, kita dapat menggunakan garis PQ sebagai garis sekant karena secara langsung kita dapat menentukan nilai gradien garis PQ, yaitu dengan menggunakan unsur-unsur yang sudah ada. Nah, perhatikan sekarang di sini ada delta Y dan delta X, ya. Delta Y adalah dari sini ke sini, maka dapat dicari dengan panjang dari Fx0 tambah delta X, dari sini ke sini, ini delta Y, maka dikurangin dengan Fx0. Sehingga dengan mudah nanti dapat kita cari gradien garis sekant yang disingkat dengan M sekant, yaitu delta Y per delta X. Mari kita lihat. Gradien atau kemiringan garis sekant atau garis PQ dapat dicari dengan gradien garis sekant atau M sekant dihitung dengan menggunakan rumus delta Y per delta X. Ingat ya, untuk mencari kemiringan garis waktu kita di SMP. Nah, sedangkan delta Y tadi adalah nilai dari Fx0 tambah delta X dikurang Fx0 dibagi dengan delta X. Nah, selanjutnya saya ingatkan lagi, garis sekant adalah garis yang menghubungkan dua titik pada kurva, ya. Nah, selanjutnya, agar garis sekant mendekati garis singgung atau garis tangen, nah perhatikan, agar garis sekant ini mendekati garis ini, maka tentu titik Q harus berubah mendekati titik P. Berarti titik Q harus menyusuri kurva Y sama dengan Fx, hingga nanti titik Q berimpit pada P, sehingga titik Q berimpit pada P, sehingga garis sekant menjadi berimpit dengan garis singgung. Atau dengan kata lain, garis sekantnya ini nanti berubah menjadi garis singgung jika P berimpit dengan Q. Bagaimana caranya? Coba kita perhatikan. Jika Q bergerak ke P, mendekati P, ya, misalkan di sini, ya, otomatis garis sekant ini berubah ke garis sekant yang di depannya ini, di atasnya, ya. Kenapa garis sekant? Karena melalui dua titik, ya. Nah, kalau dia di sini, otomatis di sini, maka delta X-nya akan bertambah pendek atau berkurang, ya. Nah, dengan cara yang sama, dia mendekat lagi garis sekantnya. Berarti sekarang titik Q-nya di sini. Maka delta X-nya makin mendekat. Misalnya garis sekantnya di sini, maka delta X-nya makin kecil, ya. Nah, jika Q-nya makin dekat sekali, makin ke sini misalnya, maka delta X-nya makin mendekat. Jika suatu saat P mendekati Q dan berimpit, maka dengan kata lain, delta X-nya itu pasti menuju 0. Jadi kalau delta X-nya sudah menuju 0, maka P akan berimpit dengan Q, otomatis garis PQ menjadi garis singgung. Garis sekant tadi berubah menjadi garis singgung jika P berimpit dengan Q, atau dengan kata lain ketika delta X mendekati 0. Sehingga dengan demikian, karena
P berimpit dengan Q ini, berimpit, maka sekarang M sekan ini berubah menjadi M tangen. Kapan berubahnya? Jika delta X-nya mendekati 0. Ya, sehingga M tangen menjadi limit delta X menuju 0 untuk Fx0 tambah delta X dikurang Fx0 per delta X. Saya ulangi sekali lagi, M sekan berubah menjadi M tangen ketika delta X-nya mendekati 0. Kita ingat kembali teman-teman, limit delta X menuju 0, Fx0 tambah delta X dikurang Fx0 per delta X, ini adalah definisi turunan fungsi ya. Maka dengan demikian yang ini limit delta X menuju 0 dan seterusnya, berarti ini sama dengan nilai dari F aksen X0 atau nilai dari turunan pertama. Sehingga sekarang kita simpulkanlah M tangen adalah nilai daripada M tangen adalah nilai dari turunan pertama fungsi itu di X0. Atau dengan kata lain dapat kita tulis M tangen sama dengan nilai turunan pertama, atau jika kita tulis dengan notasi Leibniz, maka M tangen adalah dy per dx atau lambang dari turunan fungsi X atau y aksen ya. Dy dx itu adalah y aksen untuk X sama dengan X0, untuk X di titik singgungnya, di X0-nya ini. Sehingga dengan demikian teman-teman, coba kita ingat lagi waktu pelajaran BSIMP, jika ada satu titik P, A, B dan diketahui gradiennya, maka persamaan garis melalui titik P bergradien M adalah Y dikurang B sama dengan M dalam kurung X. Dengan menggunakan itu, maka persamaan garis siung kurva dapatlah kita tentukan, ingat ini menjadi titik singgung X0, F X0, maka dalam hal ini menjadi P A, B, ini A-nya, ini B-nya, atau ini A-nya, ini B-nya. Maka kita dapatkanlah persamaan garis siung kurva adalah Y dikurang B, B-nya adalah Fx0, sama dengan M, M-nya adalah turunan pertama tadi, terus X dikurang A, A-nya adalah X0, atau kita gunakan dengan simbol X1, Y1, dan F aksen X-nya itu menjadi M tangen, maka persamaan garis siung kurva adalah Y dikurang Y1 sama dengan M tangen X dikurang X1. Dalam hal ini, X1, Y1 adalah persamaan garis siungnya di titik X1, Y1 atau di titik A, B atau di titik X0, Fx0. Mudah-mudahan penjelasan saya ini dapat dipahami dengan baik. Sekarang kita lihat beberapa contoh berikut. Contoh 1, tentukanlah gradien dan persamaan garis singgung kurva Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 6 di titik 1, min 7. Mari kita jawab. Nah, di sini kan ditanya gradien. Gradien itu adalah tadi M tangen atau gradien garis singgung adalah nilai dari turunan pertama fungsi ini di X sama dengan 0 atau di X sama dengan 1 atau di A, dalam hal ini X-nya 1 ya. Maka dengan notasi yang lain, gradien garis singgung atau M tangen dapat dicari dengan dy dx atau turunan dari fungsi ini untuk X sama dengan X0. Dalam hal ini X-nya sama dengan 1. Maka langkah pertama adalah fungsi ini kita turunkan ya. Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 6. Maka M tangennya ini dapat kita hitung. Perhatikan. X kuadrat turunannya adalah 2X. Min 2X turunannya adalah min 2. Maka turunan dari fungsi ini adalah 2X kurang 2 karena min 6 turunannya 0. Maka dengan demikian nilai gradien garis singgungnya kita carilah untuk X sama dengan 1. Ganti X-nya 1 ya. Maka kita dapatkanlah di titik P1, min 7 gradiennya atau gradien garis singgungnya adalah 2 kali 1 dikurang 2. 2 kali 1, 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ya. Maka gradiennya sama dengan 0. Sehingga persamaan garis singgungnya di titik 1, min 7 bergradien 0 adalah kita masukkan tadi ke persamaan garis singgung ya, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M tangen X dikurang X0. Sehingga kita dapatlah Y dikurang Y1. Nah, Y1 dalam hal ini adalah min 7. Berarti Y dikurang 7 sama dengan M. M-nya tadi 0. Terus X dikurang Fx0-nya atau X1-nya sama dengan 1. Berarti kita dapatkan sekarang 0 dikali X kurang 1 otomatis ini 0 ya. Maka ini min-min jadi tambah Y tambah 7. Jadi persamaan garis siung kurva ini adalah
Y tambah 7 sama dengan 0 atau Y sama dengan min 7 dengan gradien garis singgung kurva adalah 0. Mudah-mudahan sobatku bisa memahami dengan baik. Kita lanjut contoh yang kedua. Tentukanlah gradien dan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 5 yang sejajar dengan garis 2x kurang y tambah 3 sama dengan 0. Artinya garis ini sejajar dengan garis singgung kurva ini ya teman-teman. Maka sekarang kita jawab. Penyelesaian pertama kita ingat dulu ya posisi dua garis. Misalkan garis pertama kita sebut L1, garis kedua sama dengan L2. Jika garis L1 sejajar dengan garis L2, maka gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua. Jika garis pertama tegak lurus dengan garis kedua, maka gradien garis pertama dikali gradien garis kedua sama dengan min 1. Ini adalah sifat-sifat gradien untuk garis yang saling tegak lurus atau saling sejajar. Nah, dengan menggunakan sifat ini, sekarang kita gunakanlah. Karena garis singgung kurva sejajar dengan 2x kurang y tambah 3 sama dengan 0, maka gradiennya sama. Nah, dalam hal ini kita carilah gradiennya. Sekarang persamaan ini, 2x kurang y tambah 3 sama dengan 0. Ini garis yang sejajar dengan garis singgungnya tadi. Ini kita cari dulu gradiennya ya. Ini kita pindahkan ke kanan menjadi plus. Sehingga ini y tambah 2x tambah 3. Ingat bentuk umum persamaan garis y sama dengan mx tambah c. Ya, berarti mx berarti m-nya itu adalah gradiennya. Maka dalam hal ini y sama dengan 2x tambah 3, koefisien x-nya 2, maka gradiennya sama dengan 2. Maka m-nya sama dengan 2 ya. Selanjutnya kita cari turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 5 ya. Maka kita dapatkanlah turunannya sama dengan f aksen x0 sama dengan turunannya ini x kuadrat 2x, min 2x turunannya 2, min 5 turunannya 0 karena ini konstanta. Sehingga ingat, nilai turunan pertama adalah nilai gradien ya, gradien garis singgung. Maka di sini gradien garis singgungnya di sini tadi adalah 2 karena sejajar dengan garis ini ya. Maka kita dapatkanlah nilainya ini sama dengan 2 sama dengan 2x kurang 2. Min 2 pindahkan menjadi 4, berarti 2x sama dengan 4. 2x sama dengan 4, maka x-nya sama dengan 2. Nah, x sama dengan 2 masukkan ke fungsi ini, maka kita dapatkanlah f2 sama dengan 2 kuadrat kurang 2 kali 2 kurang 5. 2 kuadrat 4 kurang 4 ya, ini 4, 0, berarti hasil f2-nya itu sama dengan min 5. f2 sama dengan min 5. Maka titik singgung yang kita cari adalah x-nya sama dengan 2 dan f2-nya sama dengan min 5. Ini pengganti dari y ya, x, y. Sehingga dapatlah titik singgungnya 2, min 5. Selanjutnya gradiennya tadi 2, titik singgungnya sama dengan 2, min 5. Tinggal masukkan ke persamaan garis singgung seperti ini ya. Maka selanjutnya persamaan garis singgung di titik singgung 2, min 5 dengan gradien garis singgung sama dengan 2. Tinggal kita masukkan ke persamaan garis singgung kurva, yaitu y dikurangi 1 sama dengan gradien garis singgung atau m tangen dikali x dikurang x1. Di sini m-nya sama dengan 2, x1-nya 2, y1-nya min 5. Kita tinggal masukkan y dikurang-kurang min 5 ya. Terus m-nya 2 dalam kurung x dikurang 2. Ini adalah x1. Kita tinggal kalikan ke dalam kurung. Ini ke sini min jadi y tambah 5 sama dengan ini 2x dikurang 4 ya. Selanjutnya 5 kita pindahkan ke kanan menjadi min 5 sehingga menjadi min 4, min 5 menjadi min 9. Selanjutnya kita coba di luas kanan 0, maka ini pindahkan ke kiri menjadi tambah 9. Ini pindahkan ke kiri menjadi min 2x. Sehingga min 2x tambah y tambah 9 sama dengan 0. Inilah persamaan garis singgung kurva yang sejajar dengan 2x kurang y tambah 3 sama dengan 0. Semoga sahabatku bisa memahami dengan baik. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Kurva y sama dengan a akar x dikurang b per akar x melalui titik 4,8 atau titik A dengan garis singgung kurva di titik A tegak lurus
garis 2X tambah Y kurang 1 sama dengan 0. Tentukanlah nilai A dan B. Mari kita jawab. Langkah pertama, Y sama dengan A akar X dikurang B per akar X. Ini nilai titiknya, X-nya 4 dan Y-nya 8 kita masukkan ke kurva ini. Sehingga ini 8 sama dengan A akar 4 dikurang B per akar 4 ya. Selanjutnya kita hitung 8 akar 4 sama dengan 2 sehingga ini menjadi 2A. Ini akar 4 sama dengan 2 ini menjadi setengah B ya. Selanjutnya kedua ruas kita kali 2 ya. Ini kali 2 menjadi 16, ini dikali 2 menjadi 4, ini dikali 2 menjadi B. Ini kita sebutlah ini sebagai persamaan pertama. Nah, kemudian kurva Y sama dengan A akar X dikurang B per akar X ini kita rubah dulu ke pangkat ya. Sehingga ini menjadi Y sama dengan A X pangkat setengah, yang ini dirubah ke pangkat. Ini juga sama, B X pangkat min setengah, karena ini tadi kan adalah pecahan di bawah, naik ke atas jadi negatif. Selanjutnya turunan dari kurva ini kita sebut dengan M tangent atau sama dengan Y aksen. Turunan dari setengah kali A menjadi A per 2, setengah kurang 1 menjadi min setengah. Kemudian yang ini, min menjadi plus, setengah dikali B menjadi B per 2, dikurang 1, min setengah min 1 menjadi min 3 per 2. Itulah turunan dari Y ya, atau kita sebut dengan Y aksen atau M tangent. Selanjutnya garis 2X tambah Y kurang 1 sama dengan 0 atau Y sama dengan min 2X tambah 1. Dalam hal ini M-nya sama dengan min 2 ya. Lalu karena diketahui garis ini tegak lurus dengan garis singgung daripada kurva ini, maka otomatis gradien dari kurva ini adalah nilai dari gradien dari sini dikali gradien garis singgung kurva ini sama dengan min 1 yang ini ya. Nah, berarti karena gradien yang pertama ini adalah min 2, maka misalkanlah gradiennya ini adalah gradien kedua ya, maka ini menjadi gradien kedua menjadi min 2 sama dengan M kedua sama dengan min 1. Min jadi plus, 1 bagi 2 menjadi 1 per 2. Maka gradien dari kurva ini adalah setengah. Maka kita lanjutkan. Selanjutnya tadi gradien daripada kurva atau M tangent adalah Y aksen sama dengan A per 2 X pangkat min setengah tambah B per 2 X pangkat min 3 per 2. Ini adalah nilai daripada gradiennya yang kita dapat dari 1 per 2. Maka ini sama dengan 1 per 2 untuk X sama dengan 4. Maka buat ini sama dengan 1 per 2, ganti X-nya sama dengan 4. Maka kita dapatlah setengah sama dengan A per 2, ganti X-nya 4, 4 pangkat min setengah tambah B per 2, 4 pangkat min 3 per 2. Nah, selanjutnya ini sama dengan 2 pangkat 2 pangkat setengah, berarti 2 kali setengah min 1. Berarti ini menjadi 2 pangkat min 1. Di sini juga sama, 2 pangkat 2 kali min 3 per 2, berarti ini sama dengan 2 pangkat min 3. Nah, selanjutnya ini 2 pangkat min 3 ini kan sama dengan 1/8 kali 2 1/16. Berarti ini adalah setengah kali 2 menjadi 1/4 ya. Menjadi 1/4 di sini, ini menjadi setengah. Maka kedua ruas kita kali dengan 16. Kalau ini kita kali dengan 16, ini kan tadi kan per 16 kali 16 menjadi tinggal B. Ini kan tadi per 4 ya, kali 16 menjadi 4A. Ini kali 16 setengah menjadi 8. Sehingga 8 sama dengan 4A tambah B, ini kita sebutlah ini menjadi persamaan kedua. Ini tadi persamaan 1. Lalu, sekarang kita eliminasilah persamaan 1 dan persamaan kedua. 16 sama dengan 4A kurang B, persamaan kedua, 8 sama dengan 4A tambah B. Kita tambahkan, min B tambah B sama dengan 0 ya. Berarti ini 8. 4 tambah 4 menjadi 8A, ini tambah ini menjadi 24. Berarti A-nya sama dengan 24 bagi 8 sama dengan 3. Nah, kita dapatkanlah A-nya 3. Sekarang kita ganti ke persamaan ini, 3. Berarti 8 sama dengan 4 kali 3. Ini menjadi 12. 12
Pindahkan ke kiri menjadi 8 kurang 12 sehingga sama dengan min 4. Dengan demikian yang ditanya adalah tadi A tambah B berarti sama dengan 3 ditambah min 4. Karena B-nya min 4 dan A-nya adalah 3. Sehingga hasilnya adalah min 1. Maka kita pastikanlah nilai dari A tambah B sama dengan min 1. Demikianlah sahabat paham, semoga yang saya jelaskan ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa bagikan ke sahabat kita yang lain. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.